Selamat pagi adik-adik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali, selamat bergabung dengan keluarga besar SMPK Frater Maumere. Kali ini kita memasuki sesi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian dilanjutkan dengan anti radikalisme, dan yang terakhir anti narkoba. Baik adik-adik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke submateri yang pertama, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Nah, sikap dan tingkah laku kita yang sesuai dengan kepribadian bangsa, sesuai dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Nah, cita-cita dan tujuan hidup bangsa harus sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945, yaitu menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara harus mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua. Nah, apa itu isi amanat Undang-Undang Dasar 1945? Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan rasa memiliki, berjiwa besar dan patriotisme untuk menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan peraturan perundang-undangan. Yang berikut, apa saja nilai-nilai bela negara? Yang pertama kita lihat, cinta tanah air. Nah, negara kita ini luas dan kaya akan sumber daya. Oleh karena itu perlu kita wajib mencintai. Dan dengan kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, kemudian menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua, menjadi milenial berjiwa Pancasila. Kaum muda, kaum milenial termasuk adik-adik itu harus menjaga nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan wawasan dan hasil perjuangan para pahlawan, sungguh luar biasa. Nah, sekarang kita lihat sedikit ideologi itu artinya Pancasila dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif, tapi nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila itu harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kemudian kehidupan beragama, kemudian menjunjung hak asasi manusia, dan juga menjadi landasan untuk kita bisa bekerja sama dengan sesama yang lain. Lalu yang berikut, kita lihat nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antara perorangan atau antara kelompok, dan menjadikan bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang berikut, kita lihat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu dapat kita wujudkan dalam bentuk partisipasi kita dalam berbagai aspek kehidupan. Antara lain contoh, misalnya para atlet, dia
yang berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Yang berikut memiliki kemampuan bela negara. Nah, mempunyai kemampuan bela negara itu dapat diwujudkan dengan disiplin, ulet, kerja keras sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, ini akhir dari submateri yang pertama, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Submateri yang kedua, kita lanjut ya. Upaya menangkal radikalisme, termasuk radikalisme yang terjadi di sekolah. Ini yang harus adik-adik pahami. Nah, apa itu radikalisme? Swangi kan? Atau ninja? Bukan ya? Jadi radikalisme itu adalah suatu paham atau gagasan yang menginginkan perubahan sosial politik, tetapi dengan menggunakan cara-cara yang ekstrim, termasuk menggunakan cara kekerasan, bahkan teroris. Akhir-akhir ini ada isu gerakan radikalisme adalah sikap intoleransi yang diajarkan oleh kelompok-kelompok radikalisme. Nah, radikalisme itu juga merupakan pemikiran dan gerakan anti terhadap ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan dengan cara kekerasan, baik individu ataupun kolektif, yang mengarah pada terorisme. Nah, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari radikalisme? Nah, yang pertama, kita harus memahami ilmu dengan benar. Dalam hal ini, ilmu bukan hanya pengetahuan secara pragmatis, tetapi juga harus ditunjukkan melalui perilaku, sikap, dan keyakinan kita yang benar kepada Tuhan. Nah, nilai yang kedua yaitu adalah meminimalisir kesenjangan sosial. Yang berikut, upaya yang diterapkan di sekolah agar terhindar dari paham radikalisme. Yang paling pertama adalah adik-adik harus punya rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, nilai berbela rasa. Ini juga menjadi moto untuk SMP Prater, yaitu diantaranya adalah kasih sayang, saling menghargai, saling peduli, kemudian menjalin hubungan emosional yang kondusif dengan bapak ibu guru, kemudian juga dengan teman-teman. Sadar, kemudian yang ketiga adalah sadar berbangsa. Sadar berbangsa jadi jangan berkelahi. Lalu toleransi, saling menghargai antara teman-teman yang memeluk agama yang berbeda dengan kita, antaranya itu. Kemudian yang terakhir adalah peduli dan cinta damai atau sikap empati. Nah, submateri yang terakhir itu adalah anti narkoba. Jadi katakan tidak untuk narkoba, itu adalah slogan yang selalu didengungkan yang berkaitan dengan narkoba. Adik-adik, apakah itu narkoba? Ini harus kita pahami dulu. Nah, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, ketiga ini kemudian dirangkai menjadi satu yang kita kenal dengan narkoba, yaitu zat aditif atau zat aktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perasaan, perilaku, dan serta menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis. Nah, yang pertama kita lihat narkotika. Nah, yang termasuk narkotika itu apa saja? Sabu-sabu, kemudian heroin, kokain, ekstasi, ganja, morfin, dan amfetamin. Ini perlu adik ketahui supaya kalau misalnya dalam kehidupan sosial kita di masyarakat, jangan sampai kita bergaul dengan hal-hal seperti itu. Lalu yang berikut, jenis psikotropika. Nah, jenis psikotropika itu antara lain adalah rohypnol, magadon, valium, madrax, amfetamin, dan fensiklidin. Nah, dan yang terakhir jenis bahan aktif itu termasuk di dalam nafsa, alkohol, kemudian
obat anestesik, nikotin, dan kafein. Nah ini kita lihat adik-adik bisa perhatikan itu contoh atau akibat dari bahaya narkoba. Adik-adik bisa perhatikan, ada yang bisa mati, ada yang kanker mulut, kemudian ada yang wajahnya sudah tidak karuan, ada yang bisa jadi gila. Berikut, nah ini lihat, adik-adik bisa perhatikan di sana di apa itu dampak-dampak penyalahgunaan narkoba. Kalau yang ganja, itu akibat dari ganja seperti itu. Kemudian ekstasi, adik-adik bisa perhatikan itu supaya ketika melihat contoh-contoh itu, dampak-dampak itu, kemudian nanti pada pergaulan kita di masyarakat jangan sampai kita bergaul dengan hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir hanya ada satu kata, stop narkoba. Dan ini slogan ini harus kita kampanyekan secara sporadis dan dilakukan secara bersama-sama. Karena narkoba itu dapat merusak masa depan bangsa. Jauhi sekarang juga. Sekian saja materi untuk kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian anti radikalisme dan anti narkoba. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi adik-adik.